mogok nasional akan dilakukan pada tanggal 6 sampai dengan 8 Oktober 2020. Instruksi organisasi dari masing-masing konfederasi, masing-masing federasi, 32 federasi serikat pekerja akan dikeluarkan resmi dan akan disampaikan pemberitahuannya kepada Mabes Polri dan Polda-Polda di seluruh wilayah Indonesia, Polres-Polres di seluruh wilayah Indonesia, dan juga ditembuskan kepada instansi berwenang. Mogok nasional adalah menghentikan proses produksi, stop produksi, kemudian keluar dari lokasi produksi, berkumpul di halaman-halaman dan berkumpul di tempat-tempat area-area pabrik. 3 hari berturut-turut seluruh buruh yang tergabung di konfederasi dan 32 federasi ini akan stop produksi, dan kami yakin instruksi ini akan dipatuhi oleh anggota-anggota buruh atau pekerja yang bergabung di dalam konfederasi ini. Dan kami yakin di luar 32 federasi konfederasi yang kami pimpin ini akan bergabung juga konfederasi dan federasi-federasi lain ikut di dalam mogok nasional di seluruh wilayah Indonesia. Mogok nasional ini dengan menghentikan proses produksi akan melibatkan lebih dari 5 juta buruh di seluruh Indonesia berhenti produksi. Dan kami meyakini setelah kami melakukan sosialisasi tentang penolakan Omnibus Law, khususnya klaster ketenaga kerjaan yang merugikan kaum buruh, para buruh yang tidak bergabung di konfederasi dan federasi akan bergabung dengan mogok nasional yang kami selenggarakan secara konstitusional, aman, damai, dan tertib, dan akan memberitahu kepada pihak yang berwenang. Maka dengan demikian kami perkirakan ada 10 juta buruh yang akan terlibat menghentikan proses produksi di kira-kira hampir 30 provinsi, lebih dari 300 kabupaten kota. Menjual buruh kepada pengusaha-pengusaha yang serakah itu, karena sekarang bisa melalui agen bebas seumur hidup dan tidak jelas masa depannya. Yang keempat adalah alasannya karyawan kontrak sekarang bebas. Dulu karyawan kontrak harus ada persyaratan, boleh menggunakan karyawan kontrak kalau paling lama 3 tahun pekerjaan itu, jenis pekerjaan tertentu, untuk pre-pro, bukan mass product, bukan produksi massal dan sebagainya. Sekarang syarat itu dihapus, dibolehkan menggunakan karyawan kontrak semua jenis pekerjaan dengan batas waktu tidak tertentu. Wahai ibu-ibu dan bapak-bapak, anak-anak kita terancam dengan masa depannya yang dikontrak seumur hidup tanpa kejelasan nasibnya dan di outsourcing seumur hidup melalui para agen-agen pekerja yang menampung pekerja itu. Berbahaya buat negara ini, terlalu liberal, tidak ada perlindungan negara kepada rakyatnya. Yang kelima adalah social security, jaminan sosial dihapus, khususnya jaminan kesehatan dan jaminan pensiun. Dengan berlakunya upah per jam atau istilah dalam undang RU tersebut persatuan waktu, maka tidak ada lagi kewajiban untuk membayar jaminan kesehatan dan jaminan pensiun. Bagaimana menghitung pensiunnya dengan upah per jam? Ditambah dengan
adanya outsourcing dan karyawan kontrak yang bebas, siapa yang bayar jaminan pensiun para buruh dan pekerja itu? Dunia pekerjaan Indonesia terancam, pekerja-pekerja lokal terancam. Ditambah yang keenam alasannya adalah tenaga kerja asing. Dulu harus mendapatkan izin menteri, sekarang hanya sekedar pengesahan tanpa perlu izin menteri. Siapa yang kontrol bahwa buruh kasar tenaga kerja asing bisa masuk? Sekarang saja yang ada izin tertulis menteri bisa hilang, bisa banyak orang buruh kasar tenaga kerja asing masuk. Sudahlah outsourcing, sudahlah kontrak bebas, sudahlah upah murah, sudahlah masa depan tidak ada. Buruh-buruh asing bisa bekerja di startup dan lembaga pendidikan sekarang bebas untuk memakai jasa tenaga kerja asing. Itu berbahaya, mengancam pekerja lokal. Yang ketujuh adalah yang kita sebut dengan waktu kerja. Sekarang ini maksimal adalah 7 jam sehari dalam 6 hari kerja, Senin sampai Sabtu, atau 8 jam sehari dalam 5 hari kerja, Senin sampai Jumat. Dalam RUU Cipta Kerja dihapus semuanya. Hanya dikatakan maksimal 40 jam seminggu. Berarti orang boleh bekerja, buruh dipaksa bekerja 14 jam seminggu. Dan buruh tidak diberi waktu istirahat, karena lemburnya boleh 18 jam dalam sehari. Dalam seminggu, maksud saya 18 minggu. Waktu kerjanya tidak lagi 7 jam atau 8 jam. Ini berbahaya untuk masa depan perlindungan kaum buruh. Dan hal-hal lainnya adalah sanksi pidana dihapuskan dengan RUU Cipta Kerja yang baru ini. Orang tidak bayar, pengusaha tidak bayar upah, tidak ada sanksi pidana. Terlambat bayar upah, tidak ada larangan. Kalau begitu kalau saya pengusaha bisa bayar upah 3 bulan sekali dong. Di mana negara kalau begitu? Kalau memang tujuannya investasi, kenapa tidak ada perlindungan? Kita setuju investasi, yang tidak kita setuju adalah tidak ada perlindungan. Dan kemudian hal lainnya yang ke-9 adalah bahwa PHK jadi mudah sekarang. Nggak perlu lagi ada negosiasi dan perundingan dengan serikat buruh. Langsung ke PHI, dan PHI bisa langsung memutuskan Pengadilan Hubungan Industrial. Jadi karena itu kami berpendapat 9 alasan KSPI menolak RUU Cipta Kerja yang sudah resmi diserahkan DPR akan dilakukan perlawanan. Bagaimana kalau kemudian DPR tetap mengesahkan RUU tersebut? Ada 3 langkah yang kami lakukan. 1, aksi besar-besaran selama pembahasan di DPR, maupun kalaulah dipaksa untuk disahkan yang merugikan buruh tadi. Aksi nasional, aksi daerah, bahkan tidak menutup kemungkinan aksi yang melibatkan komponen yang lebih luas. Kawan-kawan mahasiswa, mereka terancam. Begitu masuk pasar kerja, tidak punya masa depan. Para ibu-ibu, bapak-bapak terancam karena mengeluarkan biaya tinggi untuk menyekolahkan anaknya. Tidak punya kepastian masa depan untuk anak-anaknya. Para pemuda-pemuda dan pemudi terancam. Pusat menjalankan instruksi dari pemerintah ketika pihak kepolisian TNI tidak menjalankan perintah, maka resikonya seperti kaum buruh, mereka juga bisa di PHK. Inilah dilema kita. Apalagi selama ini komunikasi dengan baik dengan kepolisian kepada TNI Polri, tetapi mereka dihadapkan dalam posisi yang serba susah. Kita pun sama, kita menghargai apa yang menjadi dilarang berangkat ke Jakarta, tetap kita akan melakukan mogok kerja di depan kantor PT. Kita sudah mulai diambil. Nanti di sini menangis ketika kaum buruh dihadapkan pada pilihan yang susah. Cewek-cewek semua, tahu nggak? Jadi di mana ini? Sekarang buat ibu-ibu, mama, mbak-mbak, adik-adik semua. Mau tahu ini bawaan siapa? Bawaan siapa coba? Ambulan. Sekali lagi. Bang Bewo katanya. Ya sebelah sana kok diem aja. Perlu, saya belum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada Ketua DPD yang saya hormati, salam hormat Ketua. Mohon maaf sekali lagi tadi ada benturan.